hari ini sudah hadir Ustadz Dodi Al-Jambari di tengah kesibukannya dan mepetnya waktu kemarin. Alhamdulillah bisa hadir. Terima kasih Ustadz. Barakallahu fiik sudah datang jauh-jauh dari Bekasi. Insya Allah kita semua yang hadir di sini merupakan orang-orang yang ingin datang ke majelis ilmu dan insya Allah akan dibukakan jalan menuju surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan hari ini insya Allah tema yang disampaikan oleh Ustadz Dodi adalah tentang Iqra. Jadi nanti juga kita akan ada sesi kepo ya Ustadz, tanya jawab boleh ya. Ini nanti setelah materi disampaikan yang mau kepo boleh langsung aja, nggak usah pakai kertas. Terima kasih. Kita mulai aja dengan penyampaian materi oleh Ustadz Dodi Al-Jambari. Fadhil Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasul ba'da. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, agak pilek kayaknya, mudah-mudahan ya agak mono tapi mudah-mudahan tetap stereo diterimanya. Iqra bukan mau ngajarin belajar baca Iqra, bukan ya. Iqra ini sebuah pendalaman materi yang insya Allah kita akan bicara tentang bagaimana shifting paradigm atau menaikkan paradigma. Kalau paradigma atau paradigm dalam bahasa Inggris, saya terjemahin jadi paradigma dalam bahasa Indonesia. Kira-kira kalau misalnya satu grup ini dijadiin satu grup namanya grup paradigma, kira-kira logo yang bakal dipakai, font type-nya yang paling pas yang mana? Ada yang sudah bilang ungu, kuning, ada yang lain? Biru, ada yang lain? Ya? Apa? Hitam. Ada lagi yang lain? Iya, paling atas. Hah? Semuanya. Kira-kira yang paling banyak peminatnya yang mana nih? Yang hitam berapa orang? Satu. Yang oranye paling kiri ada berapa orang? Ada satu orang. Yang merah nggak ada. Yang hijau ada satu orang. Ungu banyak juga. 1, 2, tahan. Saya menghitung 1, 2, 3, 4, 6. Oke. Yang kuning ada 2. Yang pink paling bawah ada? Nggak ada. Biru berapa orang? Ada 2 orang. Baik. Yang banyak ungu kayaknya ya. Nah, kira-kira yang paling pas kalau mau dipaksain gitu, yang mana yang paling pas? Font type-nya, bukan warnanya. Baik. Iya. Saya memang sengaja ngelepas begini. Ini Rasulullah SAW biasanya kalau mau menegaskan sesuatu, biasanya Rasulullah SAW itu bertanya, tahukah kalian? Biasanya ada pertanyaan-pertanyaan begitu. Maka kemudian para sahabat mengemukakan pendapatnya, ternyata salah dikoreksi sama Rasulullah SAW. Tapi kalau saya sekedar mengukur saja bahwa yang mana yang paling diminati, ternyata yang paling banyak ungu, dan tidak ada satupun yang bisa satu suara dalam satu konteks ini. Artinya apa? Paradigma memang beda-beda, nggak bisa dipaksa. Maka kalau misalnya yang satu maunya begini, yang satu maunya begitu, yang satu maunya begini, ya sudah, gitu. Kita berjalan atau kita berkehidupan di pola yang sama saja. Pola yang mana? Pola berislam. Pola berislam di mana ketika Al-Quran dan Sunnah jadi sandaran, selesai persoalannya. Sesederhana itu. Nah, kalau paradigma umum, orang kalau didekatkan kepada sesuatu itu pasti punya keterkaitan dengan sesuatu yang paling dekat. Kalau saya misalnya
Ini karena tidak banyak orangnya, jadi saya bisa ngecek satu-satu. Kalau saya katakan air, kira-kira yang kepikir apa? Minum, seger, gemericik, basah, Ibu? Maaf, enggak, agak burem ya, pakai kacamata. Ya, Bu? Air mengalir. Hah? Jatuh. Dingin. Hah? Seger. Boleh niru, boleh, atau ide yang lain nggak apa-apa. Hidup, hujan, bening, masak, Faisal. Baik. Kalau kotoran sapi, baik. Kalau pecahan kaca, paradigma masih umum paradigmanya. Yang saya maksud paradigm shifting itu shifting seperti sebagaimana kalau kita menaikkan sesuatu. Shift itu kalau di handphone kita ada tanda panah ke atas. Shift, ya, shifting ada, ya shift lah ya. Ya. Kalau di komputer tuh kiri kanan ada shift. Ya. Di handphone juga ada tuh tanda panah ke atas. Yang tadinya kecil jadi besar, jadi naik, meningkat, jadi capital. Yang tadinya huruf kecil-kecil, yang tadinya ngelihatnya yang kecil-kecil, ngelihatnya yang besar. Pak siapa tadi? Pak Benhard. Pak Benhard ngelihatnya langsung, oh Pak Winhard, oh Winhard, so dengerin Benhard. Ya. Iya, kalau dengar kata Benhard, makanya mualaf ini. Iya, ternyata kuping saya agak sombong nih, Pak. Beliau sudah melakukan shifting, karena yang dilihat sudah bukan air lagi. Ya, karena kalau air dari sini ujungnya ke beliau, tadi dikatakan apa sama beliau? Air berguna, atau beling berguna. Kotoran sapi apa tadi? Bermanfaat gitu. Yang tadi padahal ngomongnya apa tadi? Kotoran sapi bau. Ada yang jorok, jijik, ada yang coklat gitu kan ya. Kok nggak ada yang anget, empuk gitu kan ya. Nah, maksud saya gini. Kalau kita kemudian melakukan satu penelitian atau pengamatan terhadap segala sesuatu itu terlalu dekat dengan kita, maka ya begitu. Air ya udah yang sekitar kita aja, yang minum, masak, mandi, seger, dingin, apalah segala macam dan seterusnya. Tapi kalau kemudian kita tinggal di satu tempat yang jarang air, pasti bunyinya air mahal, susah. Itu yang kemudian merubah apa yang sangat dekat dengan kita. Begitu juga dengan kotoran sapi nanti. Proses merubah dari kecil ke besar, dari memandang hal kecil jadi hal besar, itu kemudian mari kita lihat di surat 9 ayat 20. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajat indallah wa ulaika humul faizun. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa orang yang beriman kemudian dia merubah dari kecil ke besar, dia shifting paradigm, dia melihat yang lebih besar, ya. Karena Rasulullah SAW itu ketika dibesarkan atau lahir oleh Allah Subhanahu Wa Taala ditakdirkan di tempat yang Ka'bahnya isinya ada 360 berhala.
Maka beliau melakukan hijrah. Dari mana? Dari Mekah ke Gua Hira. Ingin melihat sesuatu yang kecil ini, berkutat 40 tahun loh dia berkutat dengan Ka'bah yang 360 berhala itu. Dan itu jengah beliau. Maka kemudian beliau menarik diri, uzlah, mengasingkan diri, memisahkan diri. Shifting paradigm. Maka yang dia dapat adalah bagian yang kemudian dia melihat bukan itu yang disembah. Mestinya ada sesuatu yang lebih besar dari itu yang disembah. Ditanya, siapa Tuhanmu? Allah. Giliran siapa yang kau sembah? Lata, Mana, Uzza, Hubal, dan seterusnya. Orang-orang kafir Quraisy begitu. Loh, ini kan nggak cocok. Yang apa namanya, yang jadi Tuhan siapa, tapi yang disembah siapa? Nggak klop. Gitu. Makanya kemudian dalam kaidah usul salasa, kalau orang cuma sekedar meyakini rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala saja, belum tentu dia jadi Islam kecuali dia masuk ke dalam konsep uluhiyah, menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Gitu. Nah, mari kita lihat kalau paradigma umumnya tadi, air kok bisa jadi tenaga pembangkit listrik, ini gimana ceritanya? Prosesnya. Ngelihatnya bukan lagi minum, bukan lagi seger, bukan lagi ngalir, bukan lagi gemericik, bukan lagi, tapi sesuatu yang lebih besar. Kalau kotoran sapi tadi itu sebagian pupuk kandang, biogas. Ini sudah nggak ngomongin bau kotor. Yang suruh nyium itu loh siapa? Yang suruh korek-korek itu loh siapa? Gitu. Ada yang bau, jijik. Oh, kalau sudah jadi biogas nggak ada cerita. Gitu. Kita nikmatin saja jadi kompor, kita bisa masak pakai jadi bisa bikin macam-macam. Gitu. Dan baunya hilang sudah. Nggak ada bau itu lagi. Begitu juga dengan pecahan kaca. Cuma satu tadi saya dengar. Pak saya bilang cantik tadi. Pecahan kaca. Mozaik. Ya. Pengaman pagar. Bermanfaat tadi. Ya. Berguna. Nah. Yang suruh megang-megang berdarah itu siapa? Nah, artinya kalau kita mau lihat sesuatu jangan dilihat bagian kecilnya, tapi kita lihat bagian yang lebih besar. Itu namanya paradigm shifting. Nah, mari kita lihat bahwa Iqra yang saya ingin Bapak Ibu pahami adalah bagaimana esensi melihat satu kehidupan ketika kita belajar pada apa yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan untuk kita dalam keseharian. Maksudnya gini. Kronologi al-alaq itu kan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah SAW di Gua Hira itu ketika uzlah, tahannuf atau tahannus. Beliau di usia 40 tahun itu, makanya dikatakan life begin at 40. Ya. Maka Rasulullah SAW memulai masa kenabiannya umur 40. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu jadi Islam juga usia 40. Maka kalau belum 40 rasanya ada bagian yang kemudian bisa dipercepat akselerasinya. Maksudnya gini, Ali waktu itu masih kecil, Ibnu Abbas masih kecil, Ibnu Umar masih kecil, Ibnu Mas'ud masih muda gitu, dan seterusnya. Yang sepuh cuma bisa dihitung. Abu Bakar masih seumur sama Rasulullah SAW. Nah, kalau kita kemudian lihat bahwa Rasulullah SAW ketika tahannus atau tahannuf di Gua Hira ini, kemudian datang Jibril memeluk, suruh Iqra, meluk suruh Iqra. Kemudian Rasulullah SAW jawab, ma'ana biqari, apa yang bisa saya baca? Karena memang bukan ditunjukin bacaan terus suruh baca, gitu. Tapi dipeluk suruh baca. Bayangin, dipeluk suruh baca. Apa yang mau dibaca? Ketika Rasulullah SAW bilang, ma'ana biqari, apa yang bisa saya baca? Dipeluk lagi sama Jibril untuk yang kedua kalinya. Lagi-lagi dijawab, ma'ana biqari. Sampai yang ketiga kali dipeluk, dia jawab lagi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha Menciptakan. Jadi yang dimaksud itu apa? Jibril bawa tulisan enggak? Tidak. Kalau tak ada tulisan, Rasulullah SAW bisa baca enggak? Loh, kok disuruh baca? Iqra yang dimaksud adalah membaca yang tersirat, bukan yang tersurat. Karena setelahnya kan Iqra
bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi membaca bentangan alam ini. Tidak hanya yang kauniyah, tapi yang kauniyah. Nah, yang kauniyah ini lebih banyak ketimbang yang kauniyah. Kita ngomong makanan aja udah nggak ketemu urutannya udah. Iya, nggak ketemu urutannya Pak. Banyak macamnya. Ngomong pohon aja udah nggak ketemu urutannya. Coba, pisang, kira-kira ada berapa macam pisang? Pisang kepok, pisang, wah, sampai ada pisang yang nggak ada buahnya. Ada. Pisang yang nggak ada buahnya tuh ada. Pisang kipas. Tuh, sampai kayak begitu. Bukan pisang-pisang, pisang berapa? Dan pisang itu paling konsisten, dibawa kemana aja pasti bawa nama pisang. Digoreng, goreng pisang. Itu. Dibikin cake, pisang. Pokoknya diapain aja lah. Gitu. Nah, kalau kemudian membaca yang tersirat bukan yang tersurat, maka mulai kita melihat bagian-bagian yang jangan terlalu dekat dengan objek yang Allah SWT berikan. Karena apa? Ada hikmah. Jadi kalau Allah SWT hadirkan sesuatu kepada kita, apapun itu, ibu-ibu dikasih suami yang modelnya kayak begitu itu, maka jangan langsung dibaca sebagai, loh kok saya dikasih suami model begini. Sama, bapak-bapak juga dikasih ibu-ibu model begitu itu, juga mesti ngeliatnya, loh kok saya dikasih istri kayak begini. Bukan itunya, tapi persoalan yang lebih besarnya apa? Silakan Pak. Nah, ketika membaca yang tersirat bukan yang tersurat ini, ada bagian yang kemudian setiap kita jadi harus paham. Loh, kenapa kok saya dilahirkan oleh orang tua yang seperti ini? Kenapa saya punya anak kok begini? Kenapa saya tinggal di lingkungan yang seperti ini? Kenapa saya punya pekerjaan yang seperti ini, dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ikro atau enggak? Kita pakai paradigma umum atau pakai paradigma yang lebih besar? Atau sudah shifting paradigm? Nah, kalau kita kemudian masuk kepada bagian ini, kita lihat ada contoh. Ada wanita yang apik banget. Dia ngadu ke konselor karena merasa lelah dengan apa yang dia kerjakan. Saya itu rumah berantakan, suami saya iseng, anak saya 5 laki semua. Wis, selesai dah. Tapi hobinya nata rumah, nggak ketemu kayaknya. Maka kemudian kata konselornya, begitu dicerita panjang lebar ini itu segala macam, diceritain sama konselornya, kayaknya bisa ketemu di 2 titik. Titik yang pertama adalah, ibu beresin rumah ibu sesuai dengan apa yang diinginkan, tapi suami jangan boleh pulang, anak-anak jangan boleh main di rumah. Lah ya gimana? Ya bukan keluarga, namanya hidup sendiri. Atau ketemu di titik yang kedua, kata si konselornya. Gimana caranya? Hadirkan mereka dalam kehidupan ibu untuk jadi pencetus ladang amal. Maksudnya gimana? Gini, begitu ibu ngelihat rumahnya yang berantakan, ya seperti ibu bilang tadi, pagar nggak pernah ditutup, naruh sepeda main geletakan aja, terus udah gitu pintu nggak pernah kekunci, pagar nggak pernah, oh pokoknya ngaco semua. Belum lagi bikin makanan di meja itu, kalau suka eksperimen bapaknya berantakan segala macam, salam. Terus yang satu begini, yang satu begitu, dan seterusnya. Ya. Maka bagian itu membuat beliau menjadi merasa bahwa ada yang bisa diambil dari begitu banyak kelelahannya. Maka bayangkan anak-anak itu nggak sempat nutup pintu, nggak sempat standar sepedanya, padahal ada standarnya, main geletakinnya di rumput, mobil main nyelonong aja sampai masuk ke, bukan di carportnya aja, tapi cuma masuk ke
ke rumput yang udah dirawat kayak begitu, garasi suka ngablak apalah segala macam. Itu bagian yang kemudian harus diterjemahkan sebagai bagian yang ibu adalah sosok yang paling dicintai dan paling dirindukan apapun yang datang dari ibu. Ibu harus membayangkan bahwa anak ibu itu nggak sempat nutup pintu itu karena saking rindunya sama ibu. Nggak sempatnya tandar sepeda itu, ngeletakin itu, ibu mesti bayangin bahwa ibu ini makanan dan minuman yang dibuat di rumah itu menjadi favoritnya anak-anak. Maka ketika pintu pagar nggak ditutup, pintu kamar, pintu depan nggak ditutup, garasi ngablak dan seterusnya, adalah bagian di mana mereka sudah sangat ingin mendapatkan kehangatan cinta yang datang dari ibunya. Dia nggak peduli lagi soal tata tertib dan kedisiplinan yang itu. Suami iseng itu karena sayangnya sama ibu, karena punya bagian yang luar biasa dari ibu. Mungkin sangat boleh jadi kalau saya perhatiin ibu, kalau lagi sebel suka manyan terus ngedumel begitu, sangat boleh jadi bapak itu jatuh cinta sama ibu karena suka sama ngambek nih. Jadi manyun-manyun sambil ngedumel itu kayaknya buat bapak itu seksi banget. Maka kemudian dicintainya dengan cara seperti itu. Maka ketika bapaknya sering iseng, si suami sering iseng, itu sebetulnya kepengen lihat ibu dalam keadaan seksi terus. Menurut pandangan dia, tapi buat perempuan mau apanya seksi. Nah, makin manyun, makin ngomel-ngomel buat suami, kayaknya anti mainstream banget gitu. Selalu biasa kalau cuma senyum-senyum, foto-foto apa udah biasa gitu. Tapi dalam keadaan yang jadi kesenangan dia, maka anak-anak yang belajar bikin roti sendiri. Ya. Kalau di tempat saya itu ada namanya menu bread jam bread. Bread dikasih jam, kasih bread lagi, kan bread jam bread. Ya. Anak-anak kalau diajarin bikin itu, kalau sama ibunya nggak pernah belajar. Tapi kalau sama bapaknya diajari. Kata konselornya, kalau sama ibu, anaknya begitu teriak, "Bu, mau roti pakai jam," misalnya, mau pakai roti selai. Maka ibunya, ya tunggu. Maka ibunya ngerjain. Rapi sih memang, apik. Tapi anak bisa apa? Nggak bisa apa-apa. Sama bapaknya, begitu ibu ke pasar, oke, now is the time for kitchen exploration. Wah, udah, ambil piring. Rotinya, jamnya, ambil pisau, pakai sendok. Bapaknya instruktif aja, supaya apa? Ngajarin si anak bisa mengerjakannya sendiri. Hasilnya apa? Berantakan. Maka setiap ceceran, dripping, tetesan ini, itu, segala meshes, segala mentega, segala itu akan jadi bagian yang kemudian ibunya cuma melihat berantakan. Kata konselornya, jangan lihat berantakannya. Anak-anak belajar mandi, ini, itu, segala macam, jarang ngambil, anduk lah, segala macam, ini, udah gitu keluar telanjang-telanjang, kotos-kotos, what is the meaning of kotos-kotos? Bahasa-bahasa netes-netes ke sana kemari, beleceran, dan seterusnya. Jangan dianggap, kata konselornya, jangan dianggap sebagai sesuatu yang mess, berantakan. Jangan. Tunggu sampai bapak ke kantor. Tunggu sampai anak ke sekolah. Now is the time for you to show time. Baru tuh setiap tetes, setiap beresan, setiap kita mindahin ini, itu, segala macam. Jadi bagian yang kemudian berantakannya sesuatu itu ada amal yang Allah tunggu supaya kita bisa punya bagian ibadah. Coba ibu bayangkan, ibu kerjakan semua rapi. Katakanlah satu kondisi di mana suami tugas keluar kota, anak-anaknya liburan, 5 hari tempat neneknya. Apa yang ibu bisa kerjakan di rumah? Nothing. Nggak ada. Orang semua udah rapi di hari pertama. Selesai. Amal cuma hari pertama aja. Setelahnya udah. Kayak Caca Andika kan? Masak sendiri, makan sendiri. Kan akhirnya nggak ada amal. Yang tadinya buat ketika ibu masuk rumah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ini masuk, Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nggak ada yang jauh. Gitu. Begitu ngerjain apapun sesuatu, ya udah buat sendiri aja semua. Amalnya cuma amal pribadi.
mau soleh sendiri, tapi kesolehan sosialnya nggak muncul, nggak ada. Coba Bu bayangin, kira-kira kalau Ibu ketemu di titik yang kedua, gimana? Cocok nggak? Baru senyum Ibu. Yang tadinya dia bilang, rapihin rumahnya ketika yang pertama tadi kan, rapihin rumahnya tapi jangan boleh suami masuk rumah sama anak-anak, jangan boleh masuk rumah lah. Bakal apaan rumah rapi-rapi tapi nggak ada isinya. Sama kayak tadi, si suami pergi luar kota, anaknya berlibur ke tempat neneknya, tapi kemudian dia cengok aja sendiri. Ini udah, nyuci udah, masak udah, apa udah, terus udah aja gitu. Nggak ada yang dia jadikan sebagai sebuah amal apa lagi yang bisa saya kerjakan, nggak ada. Akhirnya apa, dalam kekosongan begitu mulai cari nanangga, nah mulai itu. Sin, ini bukannya ngomongin orang ya, ngomongin orang. Iya, nah kalau sudah begitu, dapat apa? Nggak ada. Maka Ibu mesti lihat bahwa di balik setiap kesulitan itu ada pahala. Di balik setiap kelelahan itu ada amal ibadah. Gimana Bu? Katakan samarannya, clear? Clear enough, dia bilang. Alhamdulillah. Ini namanya shifting paradigm. Ini namanya ikra. Tidak hanya membaca berantakannya, tapi ada amal ibadah di balik berantakan. Jadi kalau misalnya ini nanti Pak Iksan banyak yang naruh sisa kue apa berantakan, airnya nggak diminum sampai habis segala macam, jangan lihat berantakan, lihat pahala. Luar biasa. Nah, kalau orang sudah memahami seperti itu, udah selesai. Oh, ini tuh ternyata desain Allah kenapa menghadirkan suami yang model begitu, istri yang model begitu, mertua yang model begitu, orang tua yang kayak begitu, tetangga yang begitu, pekerjaan yang begitu, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga kita bisa melihat bahwa yang dilihat bukan yang tersurat, tapi yang tersirat. Nah, kemampuan membaca yang tersurat juga, di balik itu ada yang tersirat. Kemampuan ini disebut juga sebagai sebuah jalan visioner. Tadi sebelumnya di ayat 20-nya surah At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan orang yang yakin dia melakukan perubahan, kemudian dia bersungguh-sungguh, dia akan Allah Subhanahu wa taala letakkan di posisi yang tertinggi di mata Allah Subhanahu wa taala kalau fisabilillah, bi amwalihim wa anfusihim. Ya, dengan jiwanya, dengan hartanya. Disebut oleh Allah Subhanahu wa taala wa ulaika humul faizun. Ini orang yang beruntung. Ya. Nah, kita lihat ada orang yang beruntungnya cuma modalnya di dunia. Karena apa? Karena keyakinan perubahan yang dia buat, kesungguhan itu membuat dia menjadi lebih tinggi. Contoh, ada yang tahu Michael Jordan itu siapa? Pemain basket. Dari grup apa? Chicago Bulls. Okay. Beliau itu pernah jadi MVP 4 tahun berturut-turut. Most Valuable Players. Logonya NBA itu pakainya Michael Jordan. Dia pernah menduduki di tahun 2004 itu peringkat ke-5 orang terkaya se-Amerika. Apa yang dia lakukan? Dia lakukan keyakinan, perubahan, dan kesungguhan. Waktu itu usianya 40 tahun. Tapi setelah dia sama Chicago Bulls latihan 4 jam, dia sisihkan 4 jam sendiri. Untuk apa? Untuk satu keyakinan dia bahwa saya bisa jadi pemain yang most valuable player. Saya bisa jadi MVP. Tapi yang harus saya lakukan adalah saya harus merubah paradigma saya. Saya nggak mungkin di usia 40 ini masuk alley-oop, rebound, sampai ke bawah ring, terus kemudian saya main slam dunk terus dengan usia saya yang segini, udah nggak mungkin lagi. Maka yang harus saya lakukan adalah saya harus shifting paradigm. Apa yang dia lakukan? Dia main di 3-point shoot. Latihan 3-point shoot 4 jam, Mbak. 4 jam main sama klub, 4 jam main 3-point shoot sendiri. Di sini 3-point shoot, di sini 3-point shoot. Back 3-point shoot, guarding 3-point shoot, balik badan 3-point shoot. Pokoknya dalam semua kesempatan itu terus dibikin begitu. Akhirnya apa? Setiap bola datang ke dia,
pasti 3 point. Ya pasti lebih kenceng lah perolehannya. Kan di basket itu ada 3 angka itu. Angka penalti 1, angka masuk biasa 2, 3 point shoot di luar ring itu. Nah, dia main 3, 3, 3, 3, ya lebih cepat naiknya. Maka kemudian perolehan Bulls sama yang lain, mau main sama siapapun, Bulls unbeatable. Seolah-olah begitu. Nah, itu 4 tahun berturut-turut dia jadi MVP. Apa yang dia lakukan? Tadi, dia yakin bahwa dia bisa. Dia melakukan perubahan. Setelah melakukan perubahan, dia lakukan apa? Kesungguhan. CR7. Ada yang tahu CR7? Bapak-bapak apa ini? Cristiano Ronaldo. Nomornya 7. Makanya CR7. Beliau 2 tahun yang lalu itu sepekan bayarannya 500 juta. Sekarang 2M. Duit semua itu, Bu. Kenapa dia bisa lakukan itu? Karena tadi yakin, dia lakukan perubahan, nggak biasa mainnya, dia lebih terampil, dan kemudian dia bersungguh-sungguh dalam latihannya. Nah, sekarang itu konsepnya cuma dunia doang antara Michael Jordan dengan CR7. Sekarang balikin ke kita. Kita mau nggak melakukan satu keyakinan bahwa kita pasti akan dapat surga, kita pasti akan dapat amal ibadah, kita pasti akan dapat pahala ketika ada perubahan cara berpikir, ada shifting paradigm, ada ikro yang kemudian membuat saya harus bersungguh-sungguh di dalam menjalankan ini. Dan kalau saya menjalankan ini di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harta dan jiwa, maka Allah yang akan menempatkan kita di posisi yang tertinggi di hadapan Allah, bukan di hadapan orang. Kalau tadi Michael Jordan sama CR7 di hadapan orang, tapi kalau kita di hadapan Allah, wah, nggak kelihatan, Pak. Mungkin dianggap konyol di lingkungan, mungkin dianggap biasa saja di lingkungan, tapi di hadapan Allah, wah, jadi kebanggaan oleh Allah SWT di antara penghuni langit. Wah, dahsyat. Cuman masalah apa? Proses berpikirnya dirubah sedikit. Yang tadinya ngelihat setiap berantakan adalah amal soleh. Setiap kesulitan pasti ada pahala. Setiap apapun yang Allah SWT hadirkan pasti jadi jalan ke surga. Nah, kalau sudah begitu selesai itu. Udah ya, kayak jawab ya. Kan udah paham konsepnya. Visioner. Rasulullah SAW itu visioner. Pak Ciputra ngelihat rawa dan hutan bakau tahun 71. Yang dia lihat bukan rawa dan hutan bakau. Yang dia lihat apa? Golf course 18 holes, sirkuit, ada pantai ria, ada hotel, ada Dufan, ada taman gelanggang renang, ada gelanggang samudra, ada banyak banget, pasar seni, marina. Yang dia lihat cuma rawa. Tersuratnya rawa dan hutan bakau, tapi yang tersiratnya apa? Taman Impian Jaya Ancol. Ini Aleska atau Alesia? Alesia kalau dikasih tikus mau main nggak? Wah, lagi asik ya. Kalau dikasih tikus mau main nggak? Nggak mau. Kalau Mickey Mouse? Nggak mau juga. Apa bedanya Mickey Mouse sama tikus? Tikus yang pertama paradigmanya umum. Begitu shifting paradigm jadi Mickey Mouse, asik-asik aja orang mainnya, malah jadi duit. Walt Disney, kalau kita lihat, ngelihat tikusnya itu, beliau ya ngelihatnya Mickey Mouse. Bebek yang menggelikan, jijikan gitu jadi lucu banget. Goofy itu apa? Anjing. Pluto? Anjing juga. Gitu. Kalau kita ngeliat anjing, najis. Loh, kan gitu. Mini, tikus juga. Tapi ganjennya minta ampun. Loh, tapi begitu jadi penokohan-penokohan begitu,
Hampir sama kayak apa namanya Ciputra. Walt Disney ini punya, tidak hanya berhenti di pembuatan dari tikus menjadi Mickey Mouse, tapi beliau juga mendesain bahwa oh kalau kontur tanah yang kayak begini nggak menguntungkan, udah beli aja. Soalnya bisa dibikin roller coaster nembus ke sini, nanti bikin aja terowongan sebelah sini, nanti di sini bikin carousel, di sininya bikin windmillen, di sini bikin rumah hantu, di sana ada ini apa itu segala macam. Jadi apa? Disneyland. Di Australia, di Hong Kong, di Singapura, di Prancis, berpikirnya besar. Nah, Ma Baker, ada yang tahu Ma Baker? Ma Baker ini janda, anaknya 3, laki semua, garong, bukan Texas, di Nevada. Nah, dia melihat bahwa kayaknya orang-orang bisa dikerjain deh. Saya gembar-gemborin aja di Nevada ada emas. Dia ambil potongan emas dalam bentuk yang nggak karuan begitu, dia lihat, ini saya nemuin di Nevada. Tapi saya nggak mungkin bisa sendiri nih. Ayo kalau mau bantu saya. Dibohongin semua orang. Semua orang berbondong-bondong ke sana. Yang dia ambil advantage-nya apa? Dia bikin rumah bordil. Dia bikin kasino. Dia bikin bar. Dia bikin barbershop. Dia bikin istalnya. Dia bikin ada county jail-nya, segala macam. Dia kasih salah satu seriesnya di situ. Dan uangnya peredarannya di mana? Di dia. Dan sekarang jadi Las Vegas. Coba hasil bohongin orang. Visioner. Jangan lihat kejahatannya ya. Tapi bagaimana sistem paradigmnya. Yang saya ingin ambil itu adalah sistem paradigmnya. Nah, kita sebetulnya bisa melakukan ini asal kita mau merubah paradigma kita. Ada anak-anak yang kemudian di gerbong kereta di Manhattan itu pernah satu kali semua penumpang asik sendiri. Ini so quiet. Ya. Yang kedengeran cuma suara rel ketemu sama rodanya. Nggak ada suara yang lain, kecuali ketenangan. Tiba-tiba di salah satu stasiun di Manhattan itu masuk 3 anak aktif sama ayah yang pendiam. Anaknya itu kusut, yang lompat sana lompat sini, gelantungan di apalah, main muntah di besi, ada orang baca koran ditepak, ada orang lagi main iPad dicolok-colok juga, ada rusuh pokoknya. Yang tadinya orang tenang, ada yang tidur, ada yang ngobrol, ada yang baca, ada yang ini segala macam, itu jadi rusuh. Akhirnya apa? Semua dahi mengernyit. Nggak tahu adat banget ini anak, nggak punya manner banget. Bapaknya cuma senyum-senyum. Disamperin sama Stephen Covey. Stephen Covey itu seorang bijak lah. Dia cuma bilang begini, you have to do something for your children. Kata si bapaknya, yeah I know, but I don't know what to do. Saya nggak tahu harus bikin apa. Karena kami baru pulang dari penguburan ibunya. Anak-anak ini belum pernah naik kereta sama sekali karena kami tinggal di kampung. Dan saya belum pernah melihat mereka merasakan kebahagiaan yang seperti ini. Kira-kira Anda punya saran nggak saya harus lakukan apa sama anak saya? Semua orang satu gerbong itu mendengar itu, yang tadinya ngernyit. Shifting paradigm langsung. Celak. Dan semua orang kayak kompak. Kayak janjian. Yuk kita bahagiakan dia yuk. Seolah-olah ada yang mengatakan yuk. Padahal nggak ada. Nggak ada yang komunikasi. Yang punya permen bawa dari tempat dia kerja dikasih ke itu anak, padahal mestinya buat keluarga. Ada yang lari-larian gitu malah high five. Yang baca koran tadi nggak peduli korannya, dilipat-lipat bikin ke pesawat terbang, bikin topi buat mereka. Yuk bikin mereka anak-anak itu supaya bahagia. Yang tadinya rusuh segala macam digendong di pangku, langsung diajak main game segala macam. Bosan dia pindah dengerin lagunya yang penumpang satu lagi, dan so everybody happy. Kenapa? Shifting paradigm.
Persoalannya apa? Cuman satu statement. Ibunya baru dikubur. Kami baru pulang dari penguburan ibunya. Mereka tinggal di kampung, nggak pernah naik kereta, dan mereka belum pernah ngerasain sebahagia ini. Semua orang jadi empatinya muncul. Kenapa? Shifting paradigmnya pada satu ketentuan yang sama, yaitu apa? Ingin membuat anak-anak bahagia. Nah, kalau kita sudah begitu, nanti lihat ada anaknya siapa, pecicilan, apalah segala macam. Kadang-kadang kalau anak-anak itu suka caper ya, makin ada tamu, wah makin bertingkah. Begitu ada tamu langsung, Bu, bikin Indomie ya, nggak bisa ngelak udah. Padahal biasanya mah, Indomie panjang ceritanya. Nah, mari kita lihat di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-269. Di sana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, yu'til hikmah may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa may yadhakkaru ila ulil albab. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan al-hikmah atau kepahaman yang dalam tentang Al-Qur'an dan Sunnah ini kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang pertama. Yang kedua, barang siapa mendapatkan hikmah, maka sesungguhnya dia benar-benar dianugerahi begitu banyak karunia. Tidak hanya karunia, tapi begitu banyak karunia. Poin yang kedua. Yang ketiga, hanya orang yang berakal sajalah yang bisa mengambil pelajaran. Dalam bahasan ini, hanya orang yang mau shifting paradigm lah. Hanya orang yang mau ikro, hanya orang yang mau visioner, hanya orang yang mau berubah. Yang tadinya sempit, jadi luas. Yang tadinya kecil, jadi besar. Yang tadinya manfaat cuma pribadi, lebih manfaat buat banyak orang. Maka Rasulullah SAW mengajarin kepada kita, jangan egois kalau berdoa. Kalau bisa jangan Robbi firli wali walidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Tapi apa? Ambil yang lebih luas. Rabbana firlana wali walidayna warhamhum kama rabbayana atau kama rabbauna shighara. Bentuknya jamak. Maka sebagian guyonannya alim mukmin di Jawa, aku ini dungo karo dungo kuwi, Rabbana firlana wali walidayna warhamhum kama rabbauna shighara. Sing entuk malah duduk meng wong tuane tok. Mertuane ya kena. Eyang, buyut, cicit, canggah, udek-udek, gantung siwur, gedebuk bosok. Dapat semua. Loh. Ada yang menyatakan begitu, itu doa untuk apa? Doa leluhur. Jadi nggak cuma buat wahai Tuhan kami, bukan Tuhan saya. Berikanlah kepada kami entitas, bukan lagi individu. Makanya Rasulullah SAW lebih banyak mendoakan kami. Bahkan ketika Mi'raj. Ketika Mi'raj apa kata Rasulullah SAW? Ketika Allah Subhanahu wa taala kan, kalau di Mi'raj itu Rasulullah SAW naik ke Sidratul Muntaha, naik ke Baitul Ma'mur, ditinggal sama Jibril alaihissalam, kemudian melihat ada 70.000 malaikat yang tawaf di Baitul Ma'mur, dan kemudian melihat Allah Subhanahu wa taala di kejauhan antara 40 hijab antara Nurullah di Arsy ya dengan Rasulullah SAW, yang satu hijabnya antara bumi dan langit. Rasulullah SAW langsung tersungkur dalam sujudnya, at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatulillah. Apa kata Allah SWT? Assalamualaikum ya Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Apa jawab Rasulullah SAW? Jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh? Enggak. Assalamualaikum. Jangan kau berikan keselamatan itu hanya untuk aku ya Allah, tapi berikan kepada kami yang beribadah kepadamu dengan penuh kesolehan. Masya Allah, mikirin kita. Entitas yang dipikirin, nggak ngomong kecil, tapi ngomong besar. Shifting paradigm. Ketika Rasulullah SAW menyatakan, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Penghuni di bawah ars, penghuni langit di bawah ars. Di surat 69 ayat 17 itu kita bisa ketemu nanti ada 8 malaikat hamalatal arsy. Mereka kemudian mengumandangkan salawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad. Didengar oleh Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW juga lagi-lagi nggak bicara tentang individu. Bisa aja sih Rasulullah SAW bilang Allahumma salli ala Muhammad jazakallahu khairan. Bisa aja sih. Tapi tidak. Rasulullah SAW jawabnya apa?
wa ala ali Muhammad, dan juga kepada keluarga Muhammad. Innamal mu'minuna ihwah. Setiap orang mukmin itu bersaudara. Kita dihitung lagi sama Rasulullah SAW. Masya Allah. Rasulullah SAW nggak pernah berdoa untuk dirinya sendiri. Lebih banyak buat waktu mau wafat, ummati, ummati, ummati. Yang dipikirin kita. Maka kalau Rasulullah SAW sudah berpikir begitu, egois itu rasanya nggak pantas gitu. Nggak pantas. Makanya kemudian ibu-ibu itu paling kuat daya ibadah sosialnya tuh lebih kuat. Ibu-ibu tuh biasanya kalau habis pengajian gini kan nggak habis nih, nah, karena biasanya operasi plastik. Tuh ya kan? Bukan buat di rumah, bukan buat di rumah. Ada satpam, ada tetangga, ada ini, ada itu, apa segala macam. Dan itu ringan bener tangannya. Nah, kalau sudah begitu, kita sudah tahu bahwa di dunia ini, mohon maaf, di dunia ini urusannya banyak tipuan-tipuannya. Lihat surah Al-Hadid, surah 57 ayat 20. Saya tidak pampangkan ayatnya, biar bisa baca semua. Al-Hadid, surah 57 ayat 20. Ada yang bisa bantu saya? Kalau sudah ketemu, monggo. Diawali oleh Allah Subhanahu wa taala ayat itu, "I'lamu innamal hayati dunya la'ibun wa lahawun." Ketahuilah bahwa sesungguhnya dunia ini, kehidupannya cuma apa? Permainan dan senda gurau. Tapi permainan yang kayak apa? Permainan yang harus kita kerjakan kayak apa? Kayak Michael Jordan tadi. Main tapi serius. Begitu ditanya, siapa Michael Jordan? Pemain basket. Main. Cuma main. Cuma main tapi duitnya nomor 5 se-Amerika. Main doang. Kenapa dia mainnya begitu? Karena dia serius dalam main-mainnya. Kita kalau nonton film-film Hollywood, dibohongin aja kayak beneran. Iya, padahal kita tahu itu film. Ibu-ibu nonton drama Korea, wow, mimpi-mimpi. Yang main siapa? Yang mewek siapa? Coba Akbar. Apa? Etrogul. Nggak ngerti deh. Nah, artinya apa? Ada senda gurau, ada permainan. Nah, maka jangan dianggap serius. Ini main-main aja. Tapi main-mainnya mesti serius. Gimana sih? Benar-benar nggak bingung ini. Terutama yang baru datang. Baru datang suruh main-main tapi serius tapi main-main. Gimana sih? Salahnya sendiri telat. Mohon maaf ya Bu, kami kecepatan mulainya nih. Nah, di surat 57 ayat 20 itu Allah SWT jelaskan di bagian akhirnya, bahkan di bagian akhir ayat itu kalau kita perhatikan Allah SWT menyatakan wa mal hayati dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanya sekedar kesenangan yang palsu. Dunia ini halah kesenangan yang palsu. Kenapa dibilang kesenangan yang palsu? Karena rahmat yang 100 dari Allah Subhanahu wa taala itu cuma satu yang ada di dunia. Wah, nanti itu 99 rahmat ada di sana. Masya Allah. Masya Allah. Nggak kebayang sama saya. Ini bapak-bapak nih, nanti di sana nggak tua-tua begini, Pak. Balik lagi kayak 25. Paling tua 27, Pak. Paling tua 27. Muda semua, Pak. Bidadarinya 32, Pak. Nggak sempat sarungan pokoknya. Yang bidadari 32, Pak. Nggak ada tanggalan lagi. Ibu-ibu punya 80.000 pembantu. Wah, Masya Allah. Pembantu satu aja minta pulang mulu. Yang neneknya lah sakit.
yang mau kawin lah apa segala macam. Terus apapun yang dikehendaki muncul saat itu juga. Kepengen apa nih langsung ada. Pakai piala-piala emas tinggal ngiduk. Mau apa? Mau air, arak, mau susu, mau madu, mau apa tinggal ngiduk. Legen nggak ada, Pak. Itu dunia, Pak, dunia, Pak. Soalnya agak lama dikit bikin mabuk. Ada homernya juga. Nanti kalau udah berubah jadi cuka baru boleh, Pak. Iya, legen dicarinya udah agak nginep lagi. Niatnya apa ya? Nah, begitu kita tahu bahwa ini cuma sekedar mata'ul ghurur, perhiasan yang menipu. Jadi istilahnya kalau perhiasan itu bukan perhiasan beneran, sepuan. Belinya bukan di, ya imitasi. Belinya bukan di Cikini, Jatinegara. Iya, pokoknya kelihatan kuningnya kan ya, nggak penting. Begitu kita tahu bahwa rahmatnya Allah SWT nanti itu tambahan kenikmatan akan terjadi setiap hari. Kemudian kita yang di dunia ini kemudian tidak ada apa-apanya, kita baru dapat satu rahmatnya aja, Masya Allah. Luar biasa. Nah, itu disebut oleh Allah SWT di ayat 20-nya surah Al-Hadid ini menjadi bagian yang kemudian itu cuma kesenangan yang menipu. Maka jangan kemudian kedunyan. What is the meaning of kedunyan? Hubud dunia. Senang banget sama keduniaan. Mobil harus yang kayak gimana banget. Sabuk harus kayak yang gimana banget. Dompet harus yang kayak gimana banget. Kacamata harus yang kayak gimana banget. Jilbab harus yang kayak gimana banget. Harus, wah, dan seterusnya. Tas nggak cukup satu. Ibu-ibu tuh biasanya. Padahal nanti kalau dihisap sama Allah Subhanahu wa taala, yang dipakai buat ngaji yang mana? Yang dipakai buat ke pesta yang mana? Biasanya sama nggak? Beda lah. Ada idiom bahwa masa sama? Kalau ke kondangan pakai batik yang koleksinya, wah, 12 juta. Begitu sholat ke masjid, iya, family gathering 2008. Lanjutkan, ayo kamu bisa. Jadi maksud saya begini, ketika berhadapan dengan Allah yang maha memiliki segala-galanya, kok kita mempersembahkannya malah asal bagaimana badanya tuh asal. Giliran kacamata, wah ini mesti pakai yang ini, yang itu, yang apa segala macam. Ikat pinggang kalau nggak Montblanc nggak mau. Korek kalau nggak dupung. Begitu hilang, tulis iklan baris. Barang siapa menemukan, norak banget. Mobil kalau, wah macam-macam. Ini dunia. Nah, kalau kemudian lihat, ada orang yang kemudian tidak memperhatikan akhiratnya. Dia cuma urusannya dunia terus. Kata para ulama, barang siapa yang kemudian dia membelanjakan hartanya lebih kurang sama dengan sedekahnya, maka dia kikir. Jadi kalau beli tas yang harga 3 jutaan, tidak sedekahnya 3 juta, kikir. Soalnya masih punya tas lagi. Tas yang pertama, nah ibu-ibu langsung hitung nih, tas kita berapa ya? Begitu masuk ke mall, karena nggak baca doa masuk pasar itu kan sama kayak masuk mallnya. Allahumma inni a'udzubika minasil nirajim. Ya Allah, aku berlindung dari godaan sil yang terkutuk. Begitu nggak Bu? Nggak gitu sih.
Makanya jadi begitu ngeliat 70% off, langsung. Ya minimal ancang-ancang. Nah, kalau dunia yang diinginkan, lihat surah Al-Hud ayat 15 ayat 16. Di sana Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa man kana yuridul hayatid dunya wa zinataha, barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, maka Allah akan berikan sebagaimana yang dia upayakan di muka bumi ini. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengurangi sedikit pun dari apa yang dia upayakan. Tapi nanti lihat ayat 16-nya. Tapi nanti ayat 16-nya dibilang apa? Tidaklah mereka mendapatkan apa-apa di akhirat kecuali neraka. Kecuali neraka. Dan sia-sia atas apa yang mereka upayakan. Masya Allah. Alhamdulillah. Bagian ini yang kemudian membuat Rasulullah SAW ketika berhadapan sama bangkai kambing. Ini hadis dari Jabir, riwayat Muslim. Rasulullah SAW melihat bangkai kambing, kemudian dipegang kupingnya. Ada nggak di antara kalian yang mau beli ini 1 dirham? Padahal harganya kambing yang paling bagus itu 1 dinar. 1 dinar itu sekitar 2,4. Kambing kalau 2,4 itu, wah udah bagus banget gitu. Para sahabat langsung jawab, ya Rasulullah, buat apa kami beli? Udah bangkai begitu. Maka Rasulullah SAW tidak jawab, tapi ditanya pertanyaan yang kedua. Atau kalian bawa pulang saja kupingnya aja, kupingnya. Dipotong kupingnya, habis itu bawa pulang. Gratis, for free. Halal. Halal. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kalaulah dia masih hidup saja kami tidak akan pilih dia karena cacat. Kalau kita kepengen korban atau apa kan pilih binatang yang nggak ada cacatnya. Lah apalagi sudah mati jadi bangkai begini mau bakal apaan? Maka Rasulullah SAW mengatakan, wallah, demi Allah, cara Allah Subhanahu wa taala melihat dunia itu tidak lebih hina ketimbang kalian melihat bangkai kambing yang kupingnya cacat. Artinya apa? Aduh, udahlah, dunia ini cuman ad-dunya mazratul akhirah. Dunia ini mazratul akhirah. Dunia ini adalah bagian di mana kita bercocok tanam di akhirat. Jadi namanya bercocok tanam gimana? Tanam padi deh. Pertama yang dilakukan apa? Bajak sawah dulu. Tanahnya dibalik. Diberujul, dibajak, entah itu dicangkul, entah itu pakai sapi, entah pakai kerbau, entah pakai traktor, pokoknya dibalik. Apakah kemudian sehari cukup? Enggak. Lelah nggak? Lelah. Ada istirahatnya? Ada. Main ke gubuk, wah, buka rantang, nasi timbel, tempe tahu, ikan jambal, wah, sambal terasi, lalapan. Rantang kedua, sayur asem. Habis itu udah selesai. Menikmati makanan terus-terusan? Enggak. Balik lagi, nyangkul lagi. Berapa hari? Tergantung lebar pekarangannya. Dia mau yang seberapa lebar. Setelah itu apa? Diairi. Buka sana, tutup sini airnya supaya penuh. Begitu penuh udah dibiarin berapa hari? 2 hari. Dah. Habis itu baru disemai. Begitu semaiannya sudah cukup, maka kemudian nandur, nanam jalan mundur. Iya kok jalan maju hancur, keinjek-injek. Nandur. Sudah selesai? Belum. Diairin lagi. Sudah selesai saya diairin? Enggak, pupuk. Habis pupuk, insektisida. Habis insektisida, dijaga supaya nggak dimakan burung. Pakai orang-orangan sawah, ikat sini, ikat sana, tarik sana, ada plastik sana, digoyang-goyang supaya burung nggak pada makan. Nanti panennya di akhirat. Jadi kalau
payah, lelah, capek, ngadepin suami kayak begitu, ngadepin istri kayak begitu, orang tua, mertua, anak, ini, itu, apa, segala macam, wajar. Tapi tunggulah bahwa apa yang kita kerjakan dengan kelelahan, kesulitan, dan apapun yang kita hadapi, ada bagian pahala, kebaikan, amal soleh, dan itu jalan ke surga. Jadi santai kita ngelihatnya. Oh ya memang begitu. Maka ketika Rasulullah SAW menyatakan dalam riwayat yang lain, Ibnu Umar radhiyallahu anhu menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, memegang kedua bahuku dan bersabda. Maksudnya memegang kedua bahu itu ngomong ada pada depan, serius banget. Ini tuk-tuan, what is the meaning tuk-tuan? Man to man, face to face, ada pada depan. Beliau alaihissalatu wassalam menyatakan, kun fit dunya ka'annaka gharib au abiru sabilin wa'udda nafsaka fi ahlil kubur. Jadilah kamu di dunia ini seolah-olah orang asing atau orang yang lewat, dan hitunglah dirimu termasuk penghuni kubur. Jadi kalau kita sudah jadi penghuni kubur, kira-kira mau nyimpen apa jadi penghuni kubur itu? Males. Buat nyimpen ini itu apa segala macam jadi miliknya ahli waris. Udah mendingan ya udah dimanfaatin aja apa yang ada. Toh semua akan ada rezekinya. Nggak usah dipusingin anak bakal kayak gimana apa segala macam, nggak usah. Allah itu maha ngatur rizki. Coba diingat-ingat, track back, balik. Waktu dulu nikah punya apa? Punya apa? Rumah nyicil. Nah, punya utang bener. Nggak cuman utang uang, tapi ya segala utang budi segala macam. Bayar budinya gimana? Ketika kita paham bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mendesain kondisi seperti itu, maka yuk kita lihat bahwa tadinya kita punya apa sih? Nantinya akan juga balik lagi nggak punya apa-apa. Siklus hidup itu kan dari mulai anak-anak balik lagi jadi anak-anak. Iya kan? Procot, cengar, oe-oe itu bisanya cuma nangis. Nanti begitu jadi orang tua, bisanya cuma nangis. Ditelepon nangis, disamperin nangis, nggak ditelepon nangis juga, nggak disamperin nangis juga. Jadi gimana coba? Belum bisa makan, disuapin. Begitu balik, nggak bisa disuapin. Nggak bisa makan sendiri, suapin. Tadinya nggak bisa jalan, balik nggak bisa jalan. Tadinya nggak punya gigi, balik nggak punya gigi. Tadinya pipi sembarangan, balik lagi. Makanya ada penitipan anak, ada penitipan orang tua. Padahal kalau ditanya, anak-anak yang dititipin itu, di Kuningan ada tuh banyak. Kepsos di Jakarta Selatan itu juga ada. Titipin dulu baru ibunya kerja. Titipin dulu baru banyak itu. Sore, baru diambil. Kalau mereka ditanya, senang mana? Diurus sama mamahnya atau di panti penitipan? Ya senang sama mamahnya lah. Orang-orang jompo itu, kalau ditanya, lebih senang kumpul sama keluarga atau di panti? Ya sama keluarga lah. Makanya kemudian anak-anak dianggap merepoti orang tua. Orang tua dianggap merepoti anak-anak. Coba. Padahal ada amal ibadah yang sangat banyak. Kita sama anak-anak kita, Masya Allah. Dikencingin sama anak itu, Masya Allah, ada kebanggaan tersendiri gitu. Ada marah gitu. Dikencingin gitu, anak laki, wah itu nyiprat-nyiprat kemana-mana. Tapi apakah marah gitu? Gimana sih kalau berkencing? Enggak. Kita malah cium-ciumin dia, Masya Allah. Nanti minum yang banyak, nanti pipisin ibu lagi ya. Dengan santai gitu. Masya Allah. Ibu baru ganti baju. Tapi nggak apa-apa, jadi pahala buat ibu. Karena apa? Nyucinya ada amal ibadah. Jadi ngelihatnya selalu amal ibadah, pahala, kebaikan, hikmah. Gitu aja terus. Nah, begitu balik ke orang tua sudah nggak bisa ngapa-ngapain, pipi sembarangan. Apakah kita bisa memperlakukan orang tua kita persis sama seperti ketika kita ngurus anak gitu? Sama anak kita bisa cium-ciumin, Masya Allah itu kecut-kecut, asam-asam, kita cium-ciumin aja. Anak siapa nih lupa dia? Iya.
anak siapa ini? Padahal anak dia loh. Anak dia salah. Saking cintanya sampai lupa diri begitu. Tapi begitu orang tua, Masya Allah, baru pipis sembarangan aja, keletnya udah dol, mulai kita, tuh, ibu mbak yang ngomong dong, bapak bilang dong, nanti aku tuntun deh. Tuh kan kamarnya jadi bau, terus kan anu kan, gini kan, gitu kan, apa ini itu segala macam, seolah-olah orang tua ini kayak nggak bisa dikasih tahu, padahal sudah waktunya untuk anak-anaknya ngurus orang tuanya. Nah kalau Allah SWT desain seperti itu, kita udah tahu. Anak-anak ngerepotin orang tua ngerepotin anak-anak. Mau nggak sih kita mau ngambil paradigmnya, bisa shake nggak ketika ngurusin orang tua? Bisa dinaikin nggak? Bisa nggak kita ambil tangannya, kita cium, kita belai keningnya, kemudian kita cium. Bapak, mohon izin, saya cari amal soleh aja nih, biar saya ngurus ya. Maka ketika mungkin ada yang sampai tingkat parah, sampai bel, yang sudah nggak bisa ngomong pakai bel segala macam. Ada yang suka marah-marah, bikin ini apa segala macam, pokoknya salah semua yang diurusin sama anak. Ada yang begitu? Ada. Ditunggu sama Allah apanya sama kita? Coba ya. Kalau Rasulullah SAW berpesan, kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabilin wa udda nafsaka bi ahlil kubur. Yuk kita coba praktekin. Kita nyoba masuk ke satu perjalanan imajiner. Perjalanan imajiner ini masing-masing orang berhak membuat desainnya sendiri-sendiri. Ya. Kembali ke persoalan tadi, paradigma tidak bisa disamain. Masing-masing orang pasti punya cara pandang tersendiri, punya selera sendiri, punya hobi sendiri, punya taste sendiri, punya keinginan sendiri, punya bayangan sendiri, punya desain sendiri. So, tidak boleh ada intervensi. Ya, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Kita coba. Pertama di perjalanan itu kita ketemu 3 kunci. Ada 3 kunci ini terdiri dari emas, besi, dan tembaga. Apa yang Bapak Ibu lakukan, simpan dalam hati, ya, simpan dalam pikiran, memorinya. Kira-kira apa yang dikerjakan? Ambil semuanya 3-3-nya, atau ambil emasnya saja, atau ambil besinya saja, atau ambil tembaganya saja, atau biarkan karena bukan punya kita, punya orang. Siapa tahu nanti ada yang nyari. Atau berbaik hati kita ambilin supaya nanti siapa tahu ketemu di jalan. Atau menganggap bahwa ini punya saya. Terserah yang mana. Pilih salah satu. Sudah? Oke. Ingat-ingat ya. Kemudian ketemu rumah. Apa yang Bapak Ibu lakukan dengan rumah ini? Mampir, ketok-ketok, atau tinggal karena serem banget. Atau justru malah mampir nginep karena sudah kemalaman. Atau numpang makan. Atau cuma nongol-nongol aja, ngelihat. Habis itu tinggal. Karena bukan rumah kita. Atau itu rumah kita, maka kunci yang tadi kita pakai untuk buka rumah. Terserah. Yang mana yang jadi desainnya. Sudah? Ketemu pohon. Apa yang dilakukan dengan pohon ini? Terserah. Mau berteduh, mau lewat, mau apa, segala macam, mau foto-foto, terserah. Terserah. Sudah? Ketemu tembok. Apa yang dilakukan? Dijebol, nyari jalan lain, panjat, terserah. Sudah? Ketemu beruang. Mindik, kabur, atau langsung balik badan kabur. Terserah. Sudah? Desain sendiri. Ketemu danau. Langsung gelar karpet, buka keranjang, piknik. Ada yang mancing, ada yang main perahu dulu, ada yang berenang, ada yang ngaca, ngambil air sedikit, minum. Ada yang minggir karena takut buaya. Atau khawatir ada Loch Ness. Banyak kan nonton film guys. Terserah. Sudah? Atau yang foto-foto doang. Ketemu desa. Apa yang dilakukan? Interaksi, nyari petunjuk jalan, numpang makan, numpang tidur,
nyari perbekalan untuk meneruskan perjalanan dan seterusnya, terserah. Ada yang cuma lewat aja karena waktunya mepet, terserah. Sudah? Ketemu jembatan, dan di depan jembatan itu sudah sampai di tujuan kita. Tapi jembatan ini meragukan, cukup nggak badan kita untuk bisa lewat di situ? Antara runtuh atau enggak? 50-50 kemungkinannya. Kira-kira ambil resiko apapun yang terjadi, atau cari jembatan yang lain, atau cari jalan lain, jalan memutar yang lebih jauh nggak apa-apa, tapi yang penting selamat. Atau mau coba turun ke ngarenya, seberangin sungainya, kemudian naik ke tebingnya. Terserah desainnya yang mana. Sudah? Baik, selesai, kita sampai tujuan. Alhamdulillah. Yuk kita review. Yang berhadapan dari 3 kunci, yang ngambil 3-3-nya angkat tangan. Baik, 1, 2, ada 6 orang, 7 orang. Baik. Yang ngambil emasnya saja? Ada 4 orang. Yang ngambil tembaganya saja? Nggak ada. Besi? Nggak ada. Yang ninggalin? Terus sisanya ngapain ini? Kok ada yang nggak jawab? Ya nggak apa-apa deh. Ketemu rumah. Yang menganggap rumahnya, yang menganggap kuncinya sendiri siapa? 1 orang. Baik. Ketemu rumah. Yang menganggap rumahnya sendiri siapa? 1 orang. Yang numpang lewat aja gitu. Ada 7 orang. Baik. Ini pertanyaan psikologi loh ya. Nanti bisa ketebak orangnya model kayak apa. Iya. Terus ada yang numpang makan, numpang tidur karena kemalaman. Baik, ada 2 orang, ada 3 orang. Numpang tanya ya, nggak apa-apa. Baik, ketemu pohon, yang neduh berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Musli neduh. Yang foto-foto doang? Nggak ada ya. Yang nyabut, ada yang nyabut. Karena kecil pohonnya. Loh, kan kembangkan imajinasi. Loh, ini kembangkan imajinasi. Ketemu tembok. Yang ngelompatin tembok ada berapa orang? 1 orang ngelompatin tembok, 2 orang. Karena pendek temboknya. Loh, ya terserah. Yang suruh bikin tembok gede-gede itu siapa? Kan ini kembangkan imajinasi. Namanya perjalanan imajiner. Yang muter cari jalan lain ada berapa orang? Baik. Yang kira-kira geser sekitar 1 meter ke kiri karena ada pintu di situ. Oke, ada 3 orang. Maksud saya gini, ada yang make it easy, ada yang drama banget gitu. Begitu keluar dari tembok itu ketemu beruang. Yang foto-foto sama beruang berapa orang? Ada 1 orang. Ada 1 orang. Yang lari ketakutan langsung? Yang mindik-mindik? Nah, banyak yang melipir rupanya ya. Yang suruh ngebayangin beruangnya gede banget itu siapa? Kita sendiri kan ya. Baik. Ketemu danau, yang berenang ada berapa orang? Wow. Oke. Kehidupannya ceria berarti ini. Yang cuman selewat aja? Nggak ada. Yang mampir kemudian main air apa segala mancing, segala eksplorasi, oke. Baik, cuci muka segala macam, baik. Yang ada buaya ada berapa orang? Nggak ada. Loch Ness ada Loch Ness? Nggak ada lah ya. Khayal banget. Desa yang mampir cari makan numpang tidur ada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perjalanan panjang, mungkin numpang mandi apa segala macam terserah. Yang nyari petunjuk jalan ada berapa orang? Nggak ada. Oh, 1 orang. Yang ada yang lain? Jalan-jalan
nyari souvenir gitu ya. Kali ada tas, tetep tas. Iya. Jembatan yang take the risk, ambil resiko. Berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baik. Yang berusaha cari jalan lain, ada berapa orang? Iya. Yang turun ke ngarainya, kemudian nyebrangin sungainya, naik ke tebingnya, ada berapa orang? 1 orang. Yang ngelompatin sungainya, ada? Ngelompatin jembatannya, karena kecil jembatannya. Kan imajinasi. Nggak ada ya? Iya, nggak tahu jembatan kecilnya kan gitu dong. Atau selokannya lagi kering, ya udah tinggal nginjek selokannya, sampai lewat jembatan. Gitu. Artinya begini, sebetulnya yang bikin masalah itu siapa sih? Yuk, kita shifting paradigm. Jangan drama banget melihat sesuatu. Ini anak ini kayak hiperaktif banget, ini nanti gedenya bakal wah. Jadi masalah buat kita. Ini bini kalau begini, drama banget, nggak usah drama banget. Jalanin saja bahwa kalau saya menjalankan perintah Allah, taatin Rasul, saya tinggal doa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Selesai. Kita ihsan berbuat sama keluarga, istri akan baik-baik saja, anak akan baik-baik saja, apapun yang mereka kerjakan masih dalam batas ambang wajar. Sehingga apapun yang terjadi, semuanya jadi amal ibadah, semua jadi pahala, semua jadi kebaikan. Santai. Jadi nggak ada yang gimana banget, nggak, biasa. Semua biasa. Nah, kalau sebetulnya Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat 67 ayat yang kedua, surah Al-Mulk, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu siapa di antara kami yang lebih baik amalnya. Bukan lebih banyak amalnya, tapi lebih baik amalnya. Amal yang dikerjakan hanya sekedar mengerjakannya saja, nggak pakai keikhlasan. Ahsan nggak? Enggak. Kalau dia pakai ikhlas, dia pakai tulus, udah gitu pakai banyak. Jadi kira-kira kalau sedekah itu yang penting ikhlas atau yang penting banyak? Iya lah ya, kalau sedikit nggak ikhlas parah banget kan ya. Udah sedikit nggak ikhlas parah banget. Artinya kalau kemudian kita tahu bahwa tujuan saya itu setiap segala sesuatu yang terjadi Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan saya untuk cari jalan ke surganya. Suami yang modelnya kayak begitu itu cari jalan surganya. Istri yang kayak begitu modelnya cari jalan surganya. Mertua yang nyinyir, orang tua yang bawel ikut campur urusan keluarga ini apa itu segala macam, sepupu datang cuman ngutang doang nggak pernah balikin apa ini itu dan seterusnya. Apapun yang menjadikan mati dan hidup, alladzi khalaqal maut, yang mati itu pasti turun. Bunga kalau mati turun, orang kalau mati turun. Tapi kalau sesuatu yang hidup, itu pasti naik. Bunga, hidup, naik. Dulu, Alisa pernah bawa gelas aqua nggak? Suruh bawa kacang hijau sama kapas. Pernah nggak? Kasih kapas. Berapa hari numbuhnya? Dari kacang hijau yang cuma rebahan, terus tiba-tiba dia jadi ada naik. Karena apa? Hidup. Jadi setiap yang mati itu turun, setiap yang hidup itu naik. Apapun yang Allah turunkan, apapun yang Allah naikkan, ini jadi ujian buat kita. Supaya yang muncul dari kita adalah ahsanu amala. Intensitas ekonomi diturunkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Munculnya ahsan amal enggak? Dinaikin sama Allah Subhanahu Wa Taala perekonomiannya. Yang muncul ahsan amal atau tidak? Nah, ahsan amal yang seperti apa? Rasulullah SAW menyatakan ajaba fi amri mu'min
menakjubkan urusan orang mukmin itu, kalau dikasih kesulitan, sabar. Dikasih kenikmatan, syukur. Loh, mau diapain aja, ahsan awalnya. Allah jadikan dia nggak nyaman kondisi kehidupannya. Allah jadikan keluarganya carut marut, ini itu apa segala macam. Tapi yang dia munculkan sabar, bukan uring-uringan. Dikasih enak, hartanya banyak, ini itu apa segala macam, anak hafalannya banyak, istri cantik, jarang belanja dan seterusnya. Wah, masya Allah. Geli banget, Bu. Ya paling banyak belanjanya kayaknya. Tas lagi ntar kena ini. Maka yang dimunculkan syukur, alhamdulillah. Sehingga semua bagian yang ada di rumah itu, apa yang belum jadi manfaat buat orang, lihat tetangga, lihat ini itu segala macam. Duh, kebanyakan deh kue kayaknya. Dek, kamu ke rumah itu, bapak ke sini, ibu ke sana, kakak ke, nyebar manfaat. Tiba-tiba begitu kita ini ngobrol, rumah kemalingan. Ini contoh agak ekstrim ya, tapi ketika itu terjadi sama kita, kira-kira masih muncul nggak ahsan amal? Saya ini sedang berbuat baik, loh kok Allah SWT malah yang diinginkan sama Allah SWT cuma ahsanu amal. Apapun, whatever it takes, it's supposed to be good deeds yang muncul dari kita. Nah, Bapak Ibu yang Allah SWT, mungkin ini yang bisa saya hadirkan pada kesempatan Iqra kali ini. Barang siapa Iqra, dia akan menuju surga. Barang siapa shifting paradigm, dia akan mendapat begitu banyak hikmah. Barang siapa mendapat hikmah, maka sesungguhnya dia mendapat begitu banyak kebaikan. Hanya orang yang mau mempergunakan akalnya sajalah yang bisa mengambil pelajaran. Maka sabar dan syukur yang harus dihasilkan pada setiap kondisi apapun itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kalau ngomong sabar dan syukur, nanti kita ketemu lagi insya Allah. Karena panjang lagi ceritanya itu. Sabar yang kayak apa, syukur model kayak apa, gitu. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum billahi bisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung dengan Ustaz Budi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mau nanya, bolehkah seorang bapak mencium anak gadisnya dengan pipi kiri, pipi kanan dan memeluknya? Apakah itu ada hadisnya apa enggak ya? Soalnya yang pernah saya dengar katanya tidak boleh. Hanya orang tua laki-laki yang mencium kening anaknya aja dan mengusap kepalanya aja. Itu gimana ya Pak Ustadz? Ya, ini kan masalah, kalau masalah psikologi itu biasanya kita mesti lihat anak gadisnya itu sudah sebesar apa. Nah, itu juga kalau masih remaja atau di bawahnya, atau di bawah remaja, minimal sampai remaja deh, gitu. Minimal sampai belum haid deh, gitu. Nah, kalau sudah haid, hindari deh kontak-kontak yang menyebabkan, karena anak masih lebih muda, lebih cantik dari istrinya kan gitu ya. Khawatir aja. Wong Rasulullah SAW saja suruh milahin kalau anak sudah umur 7 tahun ajarin sholat. Umur 10 tahun kalau dia nggak sholat boleh dipukul sebagai pukulan yang mengajarkan, bukan untuk menganiaya. Maka pisahkan tempat tidurnya. Pisahkan tempat tidurnya dalam pengertian apa? Nggak boleh lagi kumpul. Gitu. Nah, maka kondisi ini memang tidak bisa kemudian jadi dikebiahuyah. What is the meaning of dikebiahuyah? Digeneralisir. Pokoknya harus gitu semua, nggak bisa. Karena ada anak yang kemudian menjadi father hunger, ya, menjadi kehilangan sosok ayah, maka dia akan cari sosok ayah di laki-laki yang lain. Akhirnya apa? Zina. A'udzubillahi min dzalik, subhanallah. Kalau sampai kemudian dia nggak dapat dari, padahal ada apa namanya penelitian
yang ada hormon tertentu yang muncul dari hubungan antara keluarga, bapak anak gitu misalnya, pelukan, ya, pelukan, 20 detik. Pada detik ke-20 itu muncul hormon tertentu. Saya lupa namanya. Ya. Dan itu hasil penelitian. Nah, itu munculnya hormon itu menumbuhkan chemistry keduanya. Sehingga ada rasa aman, ada rasa cinta yang dalam, ada kasih, ada nggak ada nafsu malah. Nggak ada nafsu. Malah yang sedikit-sedikit malah yang. Ketika kalau kita lihat beberapa contoh dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu paling senang nyium anak-anaknya. Gitu. Memang belum ada hadis yang menyatakan bahwa ketika Fatimah haid, Rasulullah SAW masih cipika-cipiki, tidak ada hadisnya. Tapi bukan berarti itu tidak terjadi. Tapi Rasulullah SAW itu kalau yang namanya kontak fisik itu sering banget, bahkan sama keluarganya. Ada seorang laki-laki yang melihat Rasulullah SAW nyiumin Hasan Husain itu sebegitu seru. Terus Rasulullah SAW itu dicelak sama si bapak tuanya. Saya punya anak 10 aja nggak gitu-gitu amat. Nggak ada anak-anak saya cium-cium. Apa kata Rasulullah SAW? Man la yarham, la yurham. Barang siapa tidak menyayangi, tidak akan disayangi. Maksudnya tidak menyayangi sesama manusia, maka dia tidak akan disayangi oleh Allah. Nah, itu nanti kasuistik dalam konteks seperti apa? Karena kalau misalnya, mohon maaf, anak itu kan nggak semuanya normal. Ada yang autis tingkat rendah, ada yang autis tingkat rendah itu hampir semua punya anak-anak. Tingkat rendah itu misalnya apa? Main ballpoint diputar-putar di atau tek atau ada aja yang dia kerjain. Pokoknya yang megang ballpoint ketak. Itu autis tingkat rendah. Atau kalau kita biasanya suka goyang-goyang kaki, itu autis tingkat rendah. Nah, yang begitu-begitu kalau itu kemudian tidak dia lampiaskan energinya untuk sesuatu yang positif, entah itu bikin kreasi sesuatu atau ayahnya mungkin ayahnya nggak pernah ngedongeng, ayahnya nggak pernah nyeritain orang tuanya. Ini efeknya banyak macam. Karena misalnya ketika kita Lebaran misalnya, contoh efek nih. Kita mau ke tempat eyang dulu atau mau ke tempat nenek? Oh, ke tempat eyang aja. Kalau ke tempat eyang kan kita dapat 100.000. Kalau ke tempat nenek kita nggak dapat apa-apa. Cuman suruh makan dodol. Kita bisa melakukan revisi terhadap itu. Bagaimana caranya? Nggak bisa kita kasih tahu. Loh, nenek kan memang nggak punya duit. Nah, bisanya bikin dodol. Kalau eyang memang duitnya banyak. Soalnya dia pensiunan anu. Nah, nggak bisa kita begitu. Kita bisa koreksi. Bagaimana caranya? Kita titip sama orang tua. Bu, ini kasih ke anak-anak. Sama nggak nilainya sama yang sana? Sama. Akhirnya, begitu ada kebimbangan-kebimbangan itu, nggak akan muncul, nggak akan ada milahin. Anak-anak tahunya cuma duit. Pokoknya Lebaran itu nambang aja. Nambang. Apa? Salam tempel. Maka kemudian nggak ada lagi bedanya. Mau ke tempat eyang atau ke nenek, terserah. Mau kemana aja. Yang penting kita dapat 100.000. Yeay. Loh, anak-anak begitu. Maka kok bisa begitu? Karena kita mencitrakan itu. Kita bisa loh memuliakan orang tua kita di hadapan anak-anak itu dengan cara apa? Kita berikan hadiah-hadiah ke anak, tapi nggak langsung kita kasih. Titipin ke orang tua. Bu, Pak, kalau pas kita datang, kasih ke anak-anak. Tapi jangan bilang dari kami. Begitu datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Nenek punya sesuatu buat kamu. Yeay. Yang disenangnya siapa? Nah, hal-hal yang kayak begitu kita bisa desain. Nah, begitu juga dengan tadi. Anak-anak begitu juga. Kalau kemudian tidak ada kedekatan seorang ayah dengan anaknya, perempuan, laki, atau anak laki ke ibunya, salah-salah pelecehan. Akhirnya apa? Anak-anak ketika kepengen tidur sama ibunya, mulai pegang-pegang bagian yang nggak penting. Tapi buat dia penting, buat eksplorasi. Akhirnya apa? Education seksnya nggak pernah dia dapat,
Akhirnya apa? Eksplorasi sendiri ngawur. Nah itu makanya suruh milahin antara laki-laki dan perempuan di usia itu. Wallahualam. Jadi nggak bisa dipukul rata harus kayak gimana apa banget gitu. Nggak. Saya sama anak-anak saya 4 perempuan semuanya. Saya perlakukan sama. Kami punya kebiasaan kalau sudah selesai sholat itu biasanya saling cium tangan, cium pipi kiri kanan, kening, gitu, kening. Terus habis itu pelukan. Pelukan itu saya selalu bilang maafin bapak, maafin dia juga. Habis itu saya selalu tambahkan ujungnya, bapak sayang sama kamu, I love you. Sehingga kemarahan sebesar apapun, ketika saya katakan itu kan cuma kemarahan yang nggak mungkin saya marah ketika nggak ada kesalahan. Kesalahannya bisa ditolerir untuk tidak dimarahin atau harus dimarahin. Sehingga nggak bisa nggak bisa disamakan antara satu keluarga dengan satu keluarga yang lain. Karena ada bapak yang makan anaknya umur 11 tahun ada, itu terjadi, gitu. Naudzubillah min dzalik, naudzubillah. Tapi karena mungkin ya itu tadi kan itu kompleks banget ya. Hubungannya sama istri bagaimana? Hubungannya sama anak bagaimana? Dianya sendiri perkembangan psikologinya bagaimana? Ibadahnya bagaimana? Dan seterusnya dan seterusnya. Tapi sebaiknya kalau bisa dihindari faktor-faktor yang memungkinkan untuk memunculkan hal-hal yang seperti itu ya sebisa mungkin dihindari. Makanya perlu kajian pasutri seperti ini untuk memunculkan itu. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Ya. Usia kan kalau sudah 40 lebih atau sudah orang tua kita kan sudah terbentuk ya karakternya. Sehingga gimana sih caranya agar bisa merubah yang tadinya paradigma yang lebih tadi ke imajiner itu dari yang negatif menjadi positif. Baik. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Kita mesti kenali pola komunikasi kita ke orang tua. Apakah sifatnya perintah atau sifatnya diskusi atau apa? Nah, kalau kita nggak mengembangkannya atau nggak melakukan perbaikan dalam pola komunikasi, maka biasanya yang paling banyak menghancurkan keluarga itu biasanya pola komunikasi. Saya sering ngadepin kendala-kendala begitu, sering. Tapi biasanya saya langsung lebur. Kakaknya nggak senang sama adiknya. Adiknya juga ngiri sama kakaknya karena merasa diperlakukan berbeda. Ada anak yang sama orang tuanya nggak pernah bisa akur. Karena apa? Selama umur segitu tua, orang tuanya tinggal sama dia, kemudian merasa bahwa apa-apa diatur. Seolah-olah dia nggak bisa, padahal cuma sekedar nanya. Misalnya, anakmu dijemput jam berapa? Padahal si anak ini, soal jemput itu udah jadi urusan saya, udahlah nggak usah diatur-atur. Bukan ngatur, cuma nanya. Maka beda value, nah nanti kita bahas beda value lagi. Yang satu ngomong apa, yang satu nerimanya apa, jadi nggak nyambung. Nah ini pola komunikasi yang mesti dicocokin. Nah kalau itu kemudian tidak dilebur, dijadikan satu bahasa kesepakatan dalam satu keluarga, wah itu bakal potensi jadi broken home tinggi. Gitu. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang mulai nggak beres, maka kemudian minta semua orang untuk mengemukakan pendapatnya. Misalnya bapak anak sama ibu, gitu ya. Anaknya 2. Bukan Pak Ihsan, bukan. Contoh aja. Iya. Kalau sanggain modelnya 1. 3 dia anaknya nih. Nah, nyari siapa lagi? Anak 2, orang tua. Nah, si anak diajarin untuk kemudian mengutarakan apa yang dia nggak suka dari bapaknya, apa yang dia nggak suka dari ibunya, apa yang dia nggak suka dari kakaknya. Habis itu, adiknya juga utarakan hal yang sama. Apa yang dia nggak suka dari kakaknya, apa yang dia nggak suka dari ibunya, apa yang dia nggak suka dari... Sehingga kemampuan untuk menyampaikan pendapat ini nggak akan kemudian diam, pulang-pulang hamil. Loh, banyak.
Banyak yang begitu. Karena apa? Sebentar-sebentar dimarahin, sebentar-sebentar dimarahin, sebentar-sebentar dimarahin. Oh, tugasnya orang tua cuma marah-marah doang. Mendingan gue cari kasih sayang tempat lain. Bahasa kasarnya begitu. Nah, kalau bapak ibu cuma isinya marah-marah doang, akhirnya apa? Nggak dapat kasih sayang di rumah. Dia kayak kehilangan orang tua. Makanya muncul stigma-stigma tentang broken home. Padahal sebenarnya bukan broken home, cuman miskomunikasi aja. Dan nggak pernah dilempengin. Loh, kalau di kantor bisa bikin SWOT. Strengths-nya apa, weakness-nya apa, opportunity-nya apa, threat-nya apa. Loh, di keluarga kok nggak dibikin? Bikin juga dong. Ada evaluasi. Boleh. Perbaiki komunikasi. Jadi, ada bahasa-bahasa kesepakatan yang kemudian kalau misalnya sudah disepakati maka nyaman. Misalnya nih, siapapun yang nemu masalahnya maka dia yang harus nyelesain pertama. Maksudnya gimana? Makan puding. Oke. Begitu dia ngelihat puding ini sudah habis isinya, sudah kosong, maka dialah yang bertanggung jawab untuk buang ke sampah. Kalau nggak pernah disepakati, nggak ketemu. Akhirnya apa? Merasa bahwa masa ibu lagi. Masa kakak lagi yang disuruh, kakak lagi yang disuruh. Masa adik terus. Padahal sebetulnya siapapun begitu ngelihat bapaknya lagi makan puding, baru taruh, maksudnya sebentar lagi mau dibawa juga keluar. Tapi tiba-tiba ada telepon. Nah, kakaknya bisa ngambil itu kemudian buang ke sampah. Dan begitu mau dibuang, wah Masya Allah. Wah seru itu kalau bisa disepakati hal-hal yang kayak begitu. Anduk habis dipakai sama anak kita, nggak usah disuruh. Taruhnya di sini. Jadi monster kita. Tapi kalau kemudian kita ambil, kita taruh sendiri, yang dapat pahala aja, Pak. Gitu. Maka anak begitu juga dengan ngajarin anak ketika misalnya, tolong anduk ibu, si murid belakang. Tolong. Sehingga semua bagian keluarga itu ingin mendapatkan apa yang bisa gue dapetin pahalanya, apa yang bisa gue jadi amal ibadah, apa yang bisa membuat saya jadi dapat jalan ke surga. Makanya membahasakan itu juga harus disederhanakan. Siapa yang mau bareng-bareng ke surga? Kan pasti anak-anak, saya, yuk ambil wudhu, kita sholat jamaah. Sepele. Gitu. Sederhana. Tapi kalau pola komunikasi itu menjadi bagian, sama sih nyuruh sholat. Jam berapa nih? Mau sholat jam berapa kamu? Serem banget kita itu. Nah kalau kemudian yang muncul cuma itu doang, akhirnya apa? Dia mau cari kasih sayang dari mana? Tapi kalau kemudian kita enak ngomongnya, habis ini udah ya mainnya ya, habis ini udah ya, habis itu kita sholat. Jadi masih ada toleransi bahwa dia punya kesenangan, harus ada batasnya, ada bagian dia harus sholat, ada bagian dia harus ngaji, ada bagian dia harus sekolah, ada bagian dia dan seterusnya. Sehingga secara tidak sadar mereka akan kebentuk pola bahasa kesepakatannya di rumah itu. Misalnya begini, jangan ada sampai beda value. Misalnya ada keluarga aristokrasinya tinggi banget. Dia menganggap bahwa kata bapaknya anduk basah di atas kasur itu dosa besar. Hukumnya haram di keluarga kita. Itu kalau perempuan dididik dengan cara yang seperti itu, nanti ketemu sama anak kos-kosan, repot. Nikah sama anak kos-kosan, waduh. Itu kok nggak berantem terus tiap hari, Mas. Pertama sih indah ngeliat, pengantin baru dapat beginian. Alangkah indahnya dunia ini kalau nggak ada anduk basah di atas kasur. Nyindir. Besok-besok, itu baru 6 hari begitu tuh. Begitu 6 pekan, Mas, besok-besok jangan taruh anduk basahnya di atas kasur ya. Oh iya. 6 bulan kemudian, nggak ada cintaku, nggak ada emas, nggak ada puisi, nggak ada apa-apa, tiba-tiba instruksi. Bisa kan ya? Naruh anduk basahnya di jemuran, jangan ditaruh di sini. Bisa kan ya? Ya? Nah, mulai itu.
Itu suami jadi istiqomah. Ikatan suami takut istri di rumah. Serem banget. Akhirnya apa? Istri berhasil menaklukkan suami. Waduh. Modelnya kalau sudah begitu tuh keluarga menang kalah. Siapa yang menang, siapa yang kalah. Daripada dia yang kalah, mending gua menangin dulu. Dan seterusnya. 6 tahun kemudian ketemu, wah udah nggak pakai cinta aku, nggak pakai puisi, nggak pakai emas, nggak pakai commander. Bisa nggak sih? Waduh, kalau sudah begitu repot. Akhirnya isinya di rumah cuma teriakan, bentakan, cacian, salah dikit nyala, sumbu pendek. Wah. Kalau sumbu panjang kan enak. Sekarang nyalanya sore, ntar baru ngomongin. Gini loh Bu, gini. Nyalanya juga nyala terang aja. Nggak yang tua. Rasulullah SAW itu ketika meledekin Hafsah si Aisyah radhiyallahu anha. Jangkung ya, cantik ya, ngeledekin. Maksudnya, gue sebel banget sama dia gitu, maksudnya gitu. Cemburunya dimunculin. Jangkung ya, cantik ya. Maka Rasulullah SAW nggak pernah ngomong bahwa jangan ngomong kayak gitu. Nggak dipatahin argumennya. Malam bangun, tahajud dibangunin. Salat bareng ya. Mudah-mudahan Allah nggugurin dosa kita. Nggak diomongin dosa lu tuh ngomong kayak gitu tuh nggak dicacat gitu. Nah, kalau bahasa kesepakatan yang begitu dibangun sama kita sehingga seluruh anggota keluarga itu jadi paham bahwa oh ini sebaiknya begini sehingga dia akan punya role model untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah yang seperti apa yang dia akan jalankan. Karena dia melihat, enak banget deh kalau ada bapak, enak banget kalau ada ibu, enak banget kalau ada ini, itu segala macam. Sehingga apa? Semua orang ingin menghadirkan itu. Gue mesti punya keluarga yang lebih seru dari ini. Wallahu a'lam. Bangun komunikasi. Gitu. Bapak-bapaknya deh. Ya, Bapak, satu pertanyaan. Barusan mau nanya? Kalau nggak ada ibu-ibu boleh juga, silakan. Ada lagi? Saya nanya di Ustaz, Mangga nanya. Mangga, mudah-mudahan nggak susah. Ustaz, tadi live di Janet 40. Kebenaran bapak-bapak di sini semua rata-rata usianya 40, Ustaz. Cuma saya masih 30-an. Ya. Tahun lalu. Apa prioritas utama yang harus kita siapkan masuk di usia 40? Sebetulnya nggak ada. Karena itu kan live begin at 40 itu idiomnya orang barat aja tentang bahwa kehidupan itu biasanya kematangan ada di usia 40. Bahkan Allah SWT dalam satu ayat itu menyatakan apabila usiamu sudah sampai 40 maka ada doa khusus tuh. Rabbi auzidni an azkurani mata kala dan terusnya. Itu yang kemudian membuat kita jadi harus berbakti kepada Allah SWT, harus penuh kesyukuran. Jadi kalau mau merujuk kepada ayat itu, kalau mau diambil derivasinya, kita bisa melihat bahwa apa yang mesti disiapin, ketakwaannya harus. Maka baktinya sama orang tua harus lebih, gitu. Kearifannya harus, ikroknya harus, paradigm shiftingnya mesti. Gitu. Nah, sehingga kalau itu sudah, maka tinggal just run through this life. Let's get it on. Nggak ada aral. Oh aduh ini ya, bismillah. Asik. Jadi jangan pernah terlalu sedih dengan kedukaan, jangan pula terlalu senang dengan kegembiraan. Jadi ya biasa-biasa aja. Belajar sama Peti Vera. Yang sedang saja. Nah, kan apa kan? gitu. Jadi nggak ada yang khusus kecuali memang. Ya itu pun nggak harus patokannya 40 juga, karena Ali tidak di usia itu, gitu. Salman Al-Farisi tidak di usia itu, Abu Talhah juga tidak di usia itu. Jadi jangan cuma mandek di satu pemikiran bahwa oh ini harus 40, berarti kalau yang sudah 40 lewat, bablas dong, enggak gitu. Jadi
Kapanpun itu, para sahabat itu yang di kalangan muda juga banyak, yang di kalangan sepantar sama Rasulullah SAW juga banyak, yang lebih tua juga banyak. Tapi kemudian semuanya sama, alurnya cuma nganter takwa, cuman itu. Dan semua kondisi, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang ini, dan kemudian saling bantu. Wah, luar biasa. Kalau ngebayangin Abdurrahman bin Auf ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, sama orang Mekah, enak aja kamu ngambil ini dari Mekah, maka nggak boleh ada yang kamu bawa. Kosongan, Pak. Abdurrahman bin Auf itu orang terkaya di Mekah, kosongan, Pak. Tangan kosong. Begitu sampai di Madinah, Rasulullah SAW kemudian mengakhwainkan, mempersaudarakan kepada Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' dibilang, Sa'ad bin Rabi' itu adalah konglomeratnya Madinah. Jadi Abdurrahman bin Auf-nya Madinah. Gitu. Maka kemudian dipersaudarakan, ini saudaramu. Apa kata Sa'ad bin Rabi'? Ayo kita ke rumah, kita hitung harta. Saya bagi 2, setengahnya buat kalian. Saya punya istri 2. Mana yang kau suka, aku akan ceraikan, tunggu masa idahnya, nikahi olehmu. Kata Abdurrahman bin Auf, barakallahu fiik wal ahlik wal malik. Semoga Allah memberkahi dirimu, keluargamu, dan hartamu. Tapi tunjukkan aku kepada pasar. Itu saja. Joint venture aja. Saya pinjam dulu duitmu buat modal segala macam. 2 pekan kekayaannya balik. 2 pekan. Masya Allah. Nah, kalau sudah begitu artinya apa? Ya, tidak bisa kita kemudian mensejajarkan bahwa ini harus patokannya adalah 40. Enggak, jangan ke bawah itu. Bahwa Umar bin Khattab baru dapat hidayah di usia 40 tahun, tapi tidak dengan sahabat-sahabat yang lain yang dijamin surga. Wallahu a'lam. Tapi yang tidak, perbaikan ketakwaan jelas, berbaik buat orang tua, mulai bikin model-model di mana orang tua kita akan menjadi lebih mulia di mata anak kita ketika dengan desain yang kayak tadi yang saya bilang. Yuk kita ke rumah eyang atau mau ke rumah nenek? Enggak mau ke rumah eyang. Yang ngasihnya cuma dodol doang. Gitu. Maunya ke rumah nenek yang ngasih 200.000. Nah, itu bisa kita desain hal-hal yang seperti itu. Begitu juga dengan kalau kita belajar bagaimana memahami psikologi anak itu di usia-usia tertentunya, kita mesti lebih pintar dari kondisi antara menggabungkan yang teknis dengan non-teknis. Teknisnya kita kasih sayang, non-teknisnya kita minta Allah. Karena Allah itu muqallibul qulub, membolak-balikan hati. Istri yang tadinya begini bisa begitu, anak yang tadinya begini bisa begitu, suami yang tadinya begitu bisa begini. Itu adalah bagian yang kemudian kita upayakan 2 arah tadi. Teknisnya juga, non-teknisnya juga. Wallahu a'lam. Baik. Kalau nggak ada lagi, kita tutup lagi dengan kafarat majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf, billahi wabil haq. Kalau ada yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.